Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah analitik kita hari ini. Saya super semangat banget karena kita punya materi fundamental yang luar biasa menarik buat dibongkar. Oke, langsung aja kita mulai. Kalau kamu perhatikan, pasar global saat ini tuh lagi jauh dari kata tenang. Data terbaru yang kita kumpulkan menunjukkan dengan sangat jelas kalau ada 3 api utama yang lagi menyala dan menggerakkan pasar gila-gilaan. Nah, kalau kamu mau tahu kemana arah uang pintar bergerak hari ini, kamu wajib banget paham ketiga api ini. Fokus pada lonjakan permintaan emas dan perak, pengetatan suplai minyak mentah, dan pastinya implikasi mengejutkan dari inflasi Amerika terhadap indeks dolar AS. Sumber analisis utama kita hari ini merangkum situasinya dengan satu kalimat pembuka yang menurut saya sangat brilian. Bunyinya seperti ini. Pagi ini, market bangun dengan 3 aroma besar. Emas diborong, minyak dijaga ketat, dan inflasi Amerika belum jinak. Buat kita yang memantau pasar, ini bukan cuma sekedar ringkasan berita pagi. Ini adalah bahan bakar utama pergerakan harga hari ini. Ini dia misteri utamanya yang bakal kita pecahkan sama-sama sekarang. Biar diskusinya gampang diikuti, agenda kita udah tersusun rapi. Pertama, kita bahas 3 api pasar. Kedua, anomali emas dan perak. Ketiga, suplai minyak global yang makin ketat. Keempat, efek inflasi AS ke dolar. Dan terakhir, kita akan bungkus semua jadi strategi trader buat hari ini. Masuk ke poin pertama kita, 3 api pasar. Kunci di sini adalah menyadari bahwa volatilitas harga yang liar hari ini itu bukan cuma pergerakan acak, melainkan rentetan peristiwa fundamental yang saling nyambung satu sama lain. Ini tuh bener-bener contoh sempurna dari efek domino. Bayangkan susunan kartu domino. Untuk bisa untung di pasar sekarang, kita harus paham kalau satu peristiwa makroekonomi, katakanlah ada sedikit aja pemangkasan suplai minyak, itu bakal memicu reaksi berantai. Minyak naik, inflasi kesetrum. Inflasi naik, bank sentral tahan suku bunga. Suku bunga ditahan, mata uang ikut menguat. Begitu terus putarannya. Yuk kita lihat domino pertamanya di pasar logam mulia. Bagian kedua, anomali emas dan perak. Ini adalah api pertama kita, dan jujur aja situasi yang lagi terjadi di India sekarang ini aneh banget dan super menarik buat dibedah. Coba kamu pikirkan paradoks ini sejenak. India baru aja menaikkan pajak impor untuk emas dan perak secara drastis, dari 5% langsung lompat ke 10%. Secara logika dasar ekonomi, kalau pajak naik, barang jadi mahal, harusnya orang berhenti beli dong. Tapi anehnya, bank-bank di sana malah lanjut belanja gede-gedean. Kok bisa mereka beli lebih banyak pas harganya lagi mahal-mahalnya? Asal kamu tahu aja, ada 34 ton perak ditambah sekitar 9 ton emas yang masuk ke India cuma di bulan Mei aja. Gila kan? Ini jadi bukti kuat kalau para pembeli di luar sana sangat yakin harganya bakal terus melambung tinggi. Permintaan fisik masih gila-gilaan karena orang butuh pelindung nilai dari ketegangan geopolitik dan inflasi. Pasar dengan sangat jelas melihat kalau pesta emas dan perak ini belum selesai. Nah, terus gimana cara kita ubah cerita ini jadi peluang cuan? Coba kita cek data teknikal dari Trading Central ini. Untuk emas intrahari, kita lihat ada potensi pantulan dari indikator RSI di level pivot 4685. Selama harga masih betah di atas level itu, kita fokus ambil posisi long ke arah 4745 dan 4770. Terus perak gimana? Wah, RSI perak malah lebih agresif, sangat bullish dengan pivot di 8470. Di atas angka itu, pandangannya long menuju 8820 dan 8960. Intinya, kalau dolar melemah sedikit aja, 2 logam mulia ini bakal terbang. Lanjut ke poin ketiga, minyak global yang semakin mengetat. Api kedua ini bahaya banget, karena dia punya kekuatan untuk mencekik ekonomi global kalau dibiarkan. Kita dapat info penting dari sumber kita. Rusia baru aja mengumumkan kalau mereka menurunkan proyeksi produksi minyak untuk tahun 2026 dan sekalian memangkas estimasi ekspornya. Artinya apa? Suplai minyak mentah global bakal makin seret. Pasar energi itu super sensitif. Begitu ada rumor kelangkaan suplai dikit aja, trader langsung panik borong dan harga bisa meroket dalam sekejap. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh data teknikal Trading Central untuk minyak mentah WTI. Di sini kelihatan jelas ada bias bullish di atas level pivot 100.30. Jadi selama harganya nongkrong di atas garis itu, lebih baik cari peluang long dengan target 102.90 dan 104.55. Dan percaya deh sama saya, kalau minyak beneran lanjut naik, ini bakal jadi biang kerok masalah baru. Yang membawa kita ke poin keempat, inflasi Amerika dan indeks dolar. Ini dia api ketiga kita, sekaligus momen pembuktian dari efek domino tadi. Disinilah harga energi yang lagi panas-panasnya langsung menghantam dompet masyarakat. Datanya nggak bisa bohong. Indeks harga konsumen atau CPI Amerika Serikat secara tahunan tuh naik jadi 3,8%. Kenapa ini bikin geger? Karena pasar awalnya cuma berekspektasi inflasi bakal di angka 3,7%. Artinya inflasi Amerika masih bandel dan belum mau turun.
Ini ibarat alarm peringatan buat pasar kalau perang melawan inflasi tinggi ini masih panjang. Tapi bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah rinciannya. Coba lihat ini. Dari total lonjakan inflasi tadi, tebak siapa penyumbang terbesarnya? Yap, sektor energi menyumbang lebih dari 40%. Ini membuktikan secara langsung bahwa naiknya harga minyak yang kita bahas sebelumnya benar-benar jadi beban berat buat ekonomi AS. Selama minyak masih mahal, inflasi ini bakal makin susah dijinakan. Lalu apa implikasinya buat dolar AS? Wah, sangat masif. Inflasi tinggi berarti The Fed kemungkinan besar bakal menahan suku bunga tinggi lebih lama lagi. Harapan soal pemangkasan suku bunga mulai pudar. Menurut trading sentral, indeks dolar ini masih menjaga bias bullish yang solid di atas level pivot 98,15. Walaupun pergerakannya mungkin agak konsolidasi dulu, secara keseluruhan dolar berpotensi tetap kuat. Dan jangan lupa, dolar yang perkasa ini akan selalu jadi musuh bebuyutan yang bikin harga emas makin bergejolak. Poin kelima, strategi trader hari ini. Kita udah bongkar semua teka-tekinya, sekarang mari kita racik data ini jadi strategi trading yang matang. Biar kamu nggak pusing, kita rangkum efek dominonya sekali lagi ya. Langkah pertama, minyak mentah naik gara-gara supply dipangkas. Langkah kedua, biaya energi yang mahal bikin inflasi Amerika tetap panas. Langkah ketiga, karena inflasinya bandel, The Fed terpaksa menunda penurunan suku bunga. Langkah keempat, suku bunga ditahan, otomatis dolar AS tetap kuat, sementara emas dan perak jadi super fluktuatif karena terus tarik-tarikan dengan statusnya sebagai aset safe haven. Jadi, apa yang harus kita lakukan hari ini? Sangat simpel. 1. Pantau ketat emas di sekitar level pivot krusial 4685. 2. Perhatikan pergerakan perak yang punya potensi lanjut bullish kalau bertahan di atas 8470, apalagi dengan dukungan permintaan fisik dari India tadi. 3. Jangan lepaskan pandangan kamu dari reaksi minyak mentah WTI di area 100.30. Dan yang paling penting, jadikan pergerakan indeks dolar sebagai kompas kamu untuk memprediksi seberapa liar volatilitas logam mulia nantinya. Karena pada akhirnya, pasar di kondisi seperti ini bukanlah tempat untuk tebak-tebakan buta. Ini membawa kita ke satu pertanyaan penting untuk kamu renungkan hari ini. Di tengah pasar yang lagi berkobar oleh 3 api besar ini, apakah kamu cuma mau ikut-ikutan panik merespons kebisingan berita? Atau kamu siap jadi trader pintar yang sabar menunggu sampai level teknikalnya sejajar sempurna dengan narasi makroekonominya? Pilihan ada di tangan kamu. Membaca arah uang pintar itu butuh struktur analisis dan tentunya kesabaran ekstra. Terima kasih sudah gabung di sesi bedah materi kita kali ini. Jangan lupa pakai data yang sudah kita bahas tadi. Sampai jumpa di bedah analitik pasar selanjutnya.